10 fakta memalukan di balik kegagalan Malaysia di Piala AF 2025. Jakarta, malapetaka menimpa Timnas U23 Malaysia di ajang Piala AFF U23 2025. Harapan besar dari supporter Harimau Malaya untuk tampil garang malah berujung nestapa. Bukan hanya gagal lolos ke semifinal, tapi juga menyisakan deretan fakta-fakta yang bikin seluruh Malaysia harus nunduk malu. Berikut 10 fakta paling memalukan yang mencoreng harga diri Malaysia di turnamen yang seharusnya bisa jadi panggung pembuktian. Kalah telak dari Filipina 0-2. Ini tamparan paling menyakitkan. Di atas kertas, Malaysia jauh lebih unggul. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Filipina, tim yang selama ini jadi lumbung poin, sukses mempermalukan Malaysia dengan kemenangan 2-0. Netizen pun ramai-ramai menyebut ini sebagai kekalahan paling memalukan sepanjang sejarah Piala AFF U23. Fili 2, menang 7-1 lawan Brunei, tapi tetap gagal lolos. Malaysia sempat pesta gol lawan Brunei, menang 7-1, tapi kemenangan itu justru jadi bahan ledekan. Karena walau menang besar, tetap saja mereka gagal lolos. Skor besar yang tak berguna. Netizen pun menyebutnya menang banyak tapi tak punya arti. 3. Ditahan imbang 0-0 oleh Indonesia yang turunkan tim pelapis. Saat melawan Indonesia, Malaysia tak mampu mencetak gol meski lawannya turunkan banyak pemain cadangan. Hasil imbang 0-0 ini semakin mempermalukan mereka karena Malaysia saat itu wajib menang. Tapi alih-alih membuktikan kualitas, mereka malah tampil buntu dan frustrasi. 4. Gagal lolos padahal main di grup termudah. Grup A disebut-sebut sebagai grup paling ringan, hanya berisikan Indonesia, Brunei, dan Filipina. Tapi Malaysia tetap saja tak mampu bersinar. Gagal bersaing di grup mudah adalah aib besar yang tak bisa dibantah. 5. Supporter sudah kebablasan kenduri duluan. Sebelum nasib Malaysia dipastikan, supporter mereka sudah euforia. Video kenduri dan bakar ayam ramai beredar usai menang atas Brunei. Tapi sayang, pesta itu terlalu dini. Mereka tak sadar kalau Indonesia masih punya tabungan kemenangan, dan akhirnya Malaysia malah tersingkir. 6. Ranking FIFA jauh lebih tinggi dari Filipina, tapi tumbang. Malaysia punya ranking FIFA yang jauh lebih baik dibanding Filipina. Tapi kenyataan pahit tak bisa ditolak, di lapangan mereka justru ditaklukkan. Ini mempertegas bahwa peringkat bukan jaminan dan Malaysia masih kalah kualitas. 7. Tak bisa cetak gol ke Indonesia dan Filipina. Dari 2 laga penting lawan Indonesia dan Filipina, Malaysia nihil gol. Serangan mereka mandek, pemain depan mati kutu, dan strategi terlihat berantakan. Tim ini benar-benar kehilangan taji harimau. Pelatih dihujat supporter sendiri, pelatih Malaysia jadi sasaran kemarahan. Strategi dinilai gagal total, pemilihan pemain juga dipertanyakan. Bahkan tagar head out muncul di berbagai media sosial Malaysia. Suasana internal pun makin panas usai gagal lolos. 9. Media Vietnam dan Thailand ikut ejek-ejek. Kegagalan Malaysia jadi bahan olokan media asing. Beberapa media Vietnam menyoroti betapa buruknya performa Malaysia, bahkan menyebut mereka tim tanpa arah. Media Thailand pun ikut menyindir, menyebut Malaysia terlalu percaya diri tapi kosong isi. Bepu, netizen Malaysia balik ejek tim sendiri. Puncak dari rasa malu ini terjadi di media sosial. Banyak netizen Malaysia justru mengejek timnya sendiri. Komentar seperti Harimau kertas, pakai jersey baru tapi main macam biasa dan Malaysia hanya kuat saat lawan Brunei jadi viral. Bukannya dibelah, malah dihina oleh bangsa sendiri. Kesimpulan, Malaysia pulang tanpa kehormatan. Piala AFF U23 2025 jadi mimpi buruk bagi Malaysia. Tak ada gelar, tak ada pencapaian, yang ada hanya catatan pahit dan fakta-fakta memalukan yang akan terus diingat. Sementara Indonesia melenggang ke semifinal dengan tenang, Malaysia harus pulang dengan kepala tertunduk, menanggung beban ejekan se-ASEAN. Kalau lo tim Garuda, jangan lupa share konten ini biar makin banyak yang tahu bahwa Malaysia belum layak bicara banyak di level Asia Tenggara.